Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Aditya, NPM 2271020055 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma pemrograman dengan dosen Pak Mizan Al-Khairi Kusuma MTI dan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, kalian tahu gak sih dalam kehidupan sehari-hari manusia itu sering dikaitkan dengan algoritma? Apa sih contohnya? Contohnya adalah menghidupkan laptop, menyalakan televisi, ataupun membuat kopi. Kenapa sih algoritma dikaitkan dengan kehidupan manusia sehari-hari? Apa itu algoritma? Nah, sebelum lebih mengenal jauh algoritma, mari kita ketahui dulu sejarahnya. Algoritma berasal dari nama penulis buku, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Al-Khawarizmi. Beliau merupakan salah satu ilmuwan besar yang berasal dari Timur Tengah. Al-Khawarizmi memiliki peranan penting dalam perkembangan teknologi, terutama di bidang komputer dan aljabar. Beliau juga memperkenalkan angka 0 dalam sistem penomoran Arab dan adaptasi di bidang komputer dalam bilangan biner. Nah, algoritma sendiri memiliki definisi, yaitu pengertian algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Algoritma pemrograman sendiri memiliki pengertian adalah langkah-langkah yang ditulis secara berurutan untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Algoritma pemrograman juga diibaratkan sebagai jantung komputer. Banyak sekali cabang ilmu komputer yang mengarah ke bidang algoritma. Fungsi algoritma yaitu dapat memperkecil kesalahan atau error dalam pemrograman, karena algoritma dapat menjalankan sesuatu secara otomatis sesuai rumus atau instruksi yang sudah ditentukan. Algoritma sendiri memiliki karakteristik yang logis dan struktur. Logis artinya langkah-langkah yang diambil masuk akal dan dapat dinilai benar atau salahnya. Terstruktur memiliki pengertian tersusun sesuai dengan urutannya. Nah, maka karena itu kegiatan manusia sehari-hari dapat dikaitkan algoritma, karena dalam melakukan suatu hal manusia akan melakukannya secara berurutan dan masuk akal. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kita membuat kopi. Di sini saya menjelaskan tentang membuat kopi. Algoritma membuat kopi. Bahan-bahan: 1. Kopi bubuk, 2. Gula, 3. Air panas. Adapun langkah-langkahnya: pertama, siapkan gelas. 2. Masukkan kopi dan gula ke dalam gelas. 3. Tuangkan air panas ke dalam gelas, lalu aduk hingga gulanya larut dan kopi siap untuk diminum. Nah, itu adalah contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, apa sih yang terjadi apabila sesuatu algoritma dalam kehidupan tidak terjadi secara logis dan terstruktur? Ini ada contohnya dalam membuat kopi tadi, ketika kita tidak mengaduknya. Maka yang terjadi adalah kopi yang kita buat akan terasa hambar atau tidak enak dan terasa akan tidak masuk akal. Dalam algoritma pemrograman itu sendiri, sesuatu yang tidak berurutan dan tidak sistematis disebut sebagai error. Algoritma memandang segala sesuatunya harus dilakukan berurutan dan logis. Apabila dilakukan tak terstruktur, maka akan menghasilkan output atau hasil yang berbeda dengan tujuan aslinya, serta dapat menghasilkan output yang tidak sama ataupun error. Algoritma sendiri memiliki kesimpulan bahwa algoritma tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Segalanya tersusun secara sistematis mengikuti aturan. Begitu juga sebuah sistem. Dalam sebuah pemrograman dengan berkembangnya teknologi, algoritma pemrograman dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang menghambat jalannya suatu sistem.
Oke, terima kasih. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.